أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدنا خصوصا إلى حضرة المؤلف ومشايخه ووالديه شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab kita halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala pembatal sembahyang. Jadi perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Yang pertama, berkata-kata dengan sengaja. Jadi berkata-kata dengan sengaja, ya, batal sembahyangnya, walaupun dengan satu huruf aja, bersengaja dan memberi paham yang satu huruf tadi membatalkan sembahyang, ya. Kalau huruf dia bahasa Arab, satu bisa dipaham, ada ya huruf satu diucapkan tapi di dalam bahasa Arab ada yang bisa memberi paham, seperti kalimat qi. Qi itu berbaris ke bawah, qi itu satu huruf, itu fi'il amar dari waqayaki wiqayatan ki. Ki itu artinya peliharakan olehmu, artinya. Nah ya, satu huruf bercakap, nah memberi paham batal sembahyangnya, ya. Tapi tidaklah berkata-kata ya kalau orang sembahyang. Jadi berkata-kata ya dengan sengaja, nah itu membatalkan sembahyang. Yang kedua, batal sembahyang berhadas kecil atau berhadas besar. Ya jelas sudah batal sembahyang dengan hadas, baik berhadas kecil atau berhadas besar, ya. Tapi kalau kita di dalam sembahyang mau berhadas, ya, mau
umpamanya mau kentut umpamanya di dalam sembahyang, ya itu wajib ditahan ya kalau di dalam sembahyang, kecuali kalau dia tidak tertahankan lagi, terkentut sendiri sudah, nah batal sembahyangnya. Tapi kalau kalau bisa ditahan, wajib nahannya. Tidak boleh menyenghajakan bekentut itu padahal bisa nahannya. Nah, haram hukumnya ya dalam sembahyang istilah kentut. Nah, makruh menahan hadas itu kalau belum sembahyang. Nah, mau takbiratul ihram sudah, sekalinya tidak buang air atau mau kentut, nah itu yang makruh ditahan tuh, ya makruh ditahan, ya. Nah, buanglah dulu hadas tuh, mau buang air kecil, air besar, buang dulu, karena makruh itu ditahan, ya. Mau kentut, ya buang dulu tuh. Nah ya, makruh hukumnya ditahan. Tapi kalau sudah masuk di dalam sembahyang, sudah takbiratul ihram, nah itu malah wajib menahannya. Ya, malah wajib menahannya. Ya, tidak lagi makruh kalau sudah masuk di dalam sembahyang. Nah, yang sebelumnya itu yang makruh ditahan. Nah. Jadi batal sembahyang dengan sebab berhadas kecil atau berhadas besar. Ya. Kalau terkentut jangan lagi diteruskan sembahyang, berhentilah. Tidak tahan lagi ya, terkentut sendiri. Berhenti, ya, jangan diteruskan, tidak boleh, hukumnya haram hukumnya ya. Yang ketiga, membiarkan terbuka aurat. Ini artinya kalau orang sembahyang auratnya terbuka, tertiup oleh angin. Nah, sembahyang di tempat ruangan terbuka, ya, dihantam oleh angin yang deras kencang, terbuka auratnya, ya langsung ditutup dengan segera. Kalau dibiarkan batal sembahyangnya. Ya, kalau aurat terbuka tidak ada apa-apa, itu ya tidak sahlah, memang terbuka dari awal. Ya, ini terbuka tengah sembahyang, ditiup oleh angin, terbuka auratnya, cepat bersegera nutupinya. Ya, kalau lambat nanti membatalkan sembahyang. Ya. Kalau tidak apa-apa yang menyebabkan aurat terbuka, memang terbuka auratnya dari awal, itu memang tidak sahlah itu sembahyangnya, terbuka aurat. Aurat laki-laki itu barang antara pusat dan lutut, pusat ke bawah, lutut ke atas. Nah, itu aurat laki-laki. Ya, jadi aurat laki-laki ya anggota antara pusat dan lutut, pusat ke bawah, lutut ke atas, sama ada bagian depan atau bagian belakang. Ya, kalau posisinya bawah daripada pusat di atas lutut terbuka, batallah sembahyangnya tuh kalau laki-laki. Nah, jadi dijaga aurat itu. Ya. Saya sering melihat orang sembahyang bercelana, pakai baju kaos pendek, celananya celana lepis. Ya, tidak ada lagi pakai dalaman, pakai baju dalaman, baju kaos itulah. Ya, sholatnya pakai celana lepis. Sekali rukuk, sujud, tertarik baju kaosnya itu. Ya, tertarik. Posisi celana lepis itu di bawah pusat taruhnya.
Nah, batal sembahyangnya tuh. Nah, kelihatan di belakangnya, bahkan celana dalamnya bisa kelihatan. Ya, bukan masalah celana, sembahyang celananya, aurat yang terbuka itu. Ya, aurat yang terbuka itu yang membatalkan sembahyang terbuka tuh. Ya, itu antara pusat dan lutut itu bukan dari bawah kelihatannya, memang dari samping belakangnya kelihatan. Kalau dari bawah aurat laki-laki itu tidak apa-apa kelihatan, sujud kelihatan pahanya dari bawah, ya dari belakang kelihatan ya. Atau kita berdiri itu, berdiri itu kan kelihatan tuh dari bawah. Itu kalau dari bawah tidak apa-apa kalau laki-laki. Kalau perempuan dari mana aja, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari atas, pokoknya kalau perempuan dari samping, dari arah mana aja kelihatan auratnya seluruh tubuh itu yang selain muka dan telapak tangan, mau dari arah mana saja batal sembahyangnya kalau kelihatan, kecuali muka dan telapak tangan. Muka jangan pula lebih, jangan sampai kelihatan rambut ya, di bawah dagu jangan sampai kelihatan batang lehernya. Ibu-ibu tuh pakai mukena aturannya yang di dagu tuh naikkan ke atas sedikit, yang di atas turunkan ke bawah. Bila perlu pakai pengaman, jangan sampai jatuh satu helai rambut sekalipun, batal sembahyangnya. Ya. Nah, kelihatan kakinya waktu sujudnya perempuan tuh batal sembahyangnya. Ya. Waktu sujud kelihatan tapak kakinya dari belakang. Ya. Katanya pendek telkongnya, cari yang panjang. Asa pendek anunya orang ya tidak bisa cari yang panjang supaya tertutup auratnya itu ya. Kelihatan waktu sujud tapak kakinya. Ya, batal sembahyangnya itu. Ya. Kalau perempuan walaupun dari belakang tetap tidak bisa kalau terbuka auratnya. Ya. Cuman kalau perempuan itu ya dia sholat ya berpijak di lantai, itu berpijak di lantai itu termasuk lantai itu menutupi tapak kakinya, tidak apa-apa. Tidak wajib dia berdiri itu di atas mukenanya, di atas telkongnya, tidak. Berdiri di lantai itu tidak apa-apa. Nanti kalau sujud jangan sampai tapak kaki itu kelihatan. Tidak harus berdiri di telkong, tidak harus. Jadi di lantai ini bolehlah berdiri perempuan itu sembahyang. Ya, termasuk menutupi auratnya atau kakinya atau tapak kakinya. Cuman kalau perempuan itu sembahyang berdiri di lantai, mana tahu kan? Berdiri di lantai, sajadahnya koyak, lantainya bolong di bawah kelihatan itu tidak bisa juga tuh. Kelihatan juga auratnya batal juga tuh. Orang tidak nengok, udah apa-apa. Walaupun orang tidak nengok tetap batal tuh. Ya, berdiri umpamanya di tikar tuh koyak, lantainya tembus ke bawah bola. Nah, ya. Tapi kalau yang seperti ini, itu tidaklah. Tidak. Jadi cukup perempuan itu berdiri di lantai, di tikar sebagai menutup aurat kakinya itu cukup itu. Yang penting jangan sampai lantainya tuh bolong itu aja, tikarnya bolong kelihatan sampai ke bawahnya. Nah, itu tidak boleh, tidak bisa. Nah, jadi terbuka aurat, itu membatalkan sembahyang. Yang keempat, membelakangi kiblat. Nah, ini bahasanya membelakangi kiblat ya. Ya, kalau kiblat sana menghadap ke sana itu baru seolah-olah gitu. Tapi ini yang dimaksud ya tergeser daripada arah kiblat aja, tidak harus membelakangi. Ya, ini bahasa membelakangi ini dalam kurung ya tergeser dada ini daripada arah kiblat. Jadi kita sembahyang nih yang wajib menghadap kiblat itu adalah dada.
mulai kita takbiratul ihram sampai salam pertama. Ya, jangan sampai dada kita nih tergeser dari arah kiblat. Kalau menoleh dalam sembahyang itu hukumnya makruh. Ya, kalau berarti noleh kepala aja. Kecuali kalau nanti dadanya ikut berpaling, nah itu batal. Kalau cuman kepalanya ya noleh, itu makruh hukumnya. Dalam sembahyang tuh noleh-noleh ya, makruh hukumnya. Ya, tidak batal. Tapi tidak baguslah, tetap cuman tidak batal. Nah, harus dibedakan mana yang batal, mana yang tidak bagus ya. Jangan nanti barang yang tidak bagus dibilangkan batal, padahal dia hanya makruh aja hukumnya. Jangan nanti ya. Ayahnya dibawa ke orang, bilangkannya orang batal sembahyang noleh, tidak. Ya, cuman memang tidak baguslah noleh tuh. Ya. Yang batal tuh kalau dada tuh terpaling daripada arah kiblat. Ya, betul. Jadi harus dipastikan itu kita sembahyang tuh menghadap kiblat. Nah, dada kita tuh. Nomor 5, makan atau minum. Nah, makan atau minum sembahyang ya batal lah. Ya. Ya, tapi kata pula mungkin membawa makanan, bawa minuman ya. Ini umpamanya kita ya tengah sembahyang ada sisa makanan ya, 1 buku nasi itu ada, ditelan ya batal sembahyangnya itu. Ya. Batal sembahyangnya, itu termasuk makan tuh. Ya. Tengah sembahyang terasa manis air liur. Kalau air liur yang murni tidak manis. Ya, masin. Ya. Nah, air liur berarti itu bukan air liur murni itu. Ditelan batal sembahyangnya, itu termasuk minum juga tuh. Ya, makanya tuh sebelum berwudu tuh sunat berkumur-kumur dulu. Ya, nah. Bersin, keluar dahak, tidak boleh ditelan dahak tuh. Ya, tidak boleh dahak, tidak boleh ditelan. Liur yang bercampur dengan yang lain tidak boleh juga. Kalau liurnya murni, liur kita tuh tidak apa-apa. Tapi kalau ada campuran yang lain, ya bekas sisa makanan manis asin itu tidak boleh juga ditelan tuh. Makanya dihabiskan berkumur tuh. Kalau terjadi di dalam sembahyang macam mana caranya tuh? Nah, macam mana caranya? Kalau kita tengah sembahyang bersin keluar dahak. Nah, kalau tidak di masjid, di rumah dibuanglah dahak atau diludahkan. Tapi diludahkan tidak boleh melitus berbunyi beludah. Dikeluarkan itu aja melitus nanti berbunyi mengeluarkan suara batal. Melitus beludah tidak boleh. Kalau tengah dalam sembahyang itu ya, tapi kalau di dalam masjid tidak boleh pula ngotori masjid beludah. Ngotori masjid ini haram hukumnya walaupun bendanya suci. Haram hukumnya ngotori masjid walau dengan benda yang suci, apalagi najis. Ya. Nah, itu. Jadi kalau di luar masjid, tidak di masjid sembahyang, kali betulan berdahak keluar bersin. Keluar dahak, buang, ludahkan. Keluarkan. Ya. Keluarkan, jangan melitus ya bunyi. Ya. Kalau di rumah kita kan tidak apa-apa. Nanti habis sembahyang dicuci lah. Kalau di masjid kan ngotor di masjid, selama ngotor itulah haramnya. Ya. Itulah. Jadi macam mana jalan keluarnya kalau kebetulan di masjid? Ya, kita bersin keluar dahak. Ya, ada sisa makanan, ada liur terasa manis atau masin, tidak membuang, ini di masjid, mengotori masjid hukumnya haram. Dibuang di pakaian, ke pakaian buangnya. Ya, tidak ada batal, tidak sembahyangnya tidak. Ya, karena air liur itu tidaklah najis kecuali air liur orang yang
tidur yang yakin keluarnya dari perut besar tuh air liurnya tuh. Nah, ya. Nah, ya. Kalau air liur orang yang tidak tidur itu tidak najis dah, ya. Jadi dibuang ke pakaian. Nah, ya itu. Nah, inilah kita ya ada ilmu, ada kajiannya supaya perbuatan kita tuh jangan salah. Ditelan batal, bebatal tidak boleh. Ya, ditelan air liur itu batal tuh. Yang bercampur tadi ada dahaknya atau bercampur dengan yang lain asin atau manis. Ya, ditelan batal, dibuang ditelan batal, membatalkan sembahyang juga tidak boleh. Macam mana? Dibuang tadi. Kalau kebetulan dalam masjid, buangnya pakai di kepakaian. Kalau ada sorban, daripada kepakaian rasa kotor betul, ke sorban buang, tidak apa-apa. Atau ada yang lain, sembahyang bawa sapu tangan, pas bersin, nah masuklah tangan ke kantong tuh. Tapi ya tentu bergerak, jangan bergerak 3 kali berturut-turut. Tidak apa-apa tuh, dianukan ke mulut, membuangi dahak tadi pakai sapu tangan tadi. Ya, itu tuh. Ya. Kalau membawa makanan, minuman tidaklah kita sembahyang. Ya, bapak makan bawa minuman. Ya. Bawa buah anggur sembahyang, masuk kantong tengah sembahyang makan. Tidak batal katanya kalau sedikit. Nah, di mana pula itu dapatnya? Batal makan minum dengan pada waktu sembahyang. Ya. Nomor 6, batal sembahyang berdaham-daham atau tertawa terbahak-bahak. Nah, tertawa terbahak-bahak di sini juga maksudnya tertawa yang mengeluarkan suara. Dia kalau tertawa ada keluar suara, itu namanya kahkahah namanya. Tertawa termasuk dikategorikan yang terbahak-bahak tuh. Tidaklah betul kelakar-kelakar, tidak. Kalau keluar suara sudah ketawanya batal sembahyangnya. Ya, kalau tersenyum tidak batal, cuman makruh aja. Ya. Sama lah di sini ini tidak ada yang lain ya, cuman tertawa dengan berdaham tadi. Tertawa, menangis pun juga batal juga kalau sampai keluar suara. Berisak-isak sembahyang nangis, batal sembahyangnya. Kalau hanya nangis, air mata keluar, tidak ada keluar suara, tidak apa-apa. Ya. Nah, nangis, isak-isak nangis. Jadi imam pula tuh katanya baca ayat sadih, maunya isak-isak nangis, aduh batal sembahyangnya, dikira mantap padahal batal. Ya, udah bisa kalau tidak ada ilmunya. Cuman kalau orang nangis membaca mungkin irama suaranya bedalah, itu tidak apa-apa. Ya, orang nangis membaca ayat kayak di Masjidil Haram tuh bisa ya, imamnya bisa nangis, lalu bunyi iramanya kan berbeda kata orang nangis, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau isak-isak nangis sampai itu batal sembahyangnya. Ya, ya kalau keluar air matanya ya tidak apa-apa. Ya, tertawa gitu juga kalau sampai keluar suara batal. Kalau tersenyum tidak, cuman makruh hukumnya tersenyum. Kada husuk sembahyang ya. Kita sembahyang ini jangan ingat yang lain itu. Sunat husuk. Husuk itu tidak ingat yang lain. Yang kita ingat hanya kita sembahyang, itulah yang diingat. Itu arti husuk tuh. Jadi husuk dalam sembahyang tidak ada ingat yang lain, kecuali yang diingat tuh kita dalam keadaan sembahyang itu. Hingga mengingat surga, mengingat neraka, sekalipun tetap tidak khusyuk sembahyang. Ya. Sembahyang keingatan neraka tetap tidak dikatakan khusyuk. Ya, teringat masalah-masalah agama yang lain dalam sembahyang tidak khusyuk juga tuh. Jadi khusyuk itu artinya apa yang kita buat itulah yang kita ingat.
Kalau umpama sholat nih khusyuk, nah ya yang kita ingat kita sholat itu khusyuk namanya, tidak ingat yang lain. Ya, jadi batal tertawa, yang mengeluarkan suara, bedaham. Bedaham itu sama juga batal sembahyangnya. Ya, bedaham ini lain dengan batuk ya. Kalau batuk itu tidak bisa ditahan, memang dikalahkannya batuk. Tidak bisa tahan batuk keluar sendiri. Tapi kalau batuk bisa ditahan, nah itulah yang namanya bedaham. Batal sembahyangnya tuh. Ya. Ya. Jadi batal sembahyang bedaham. Di sini tidak ada di dalam keterangan kitab yang panjang. Bedaham yang batal nih bedaham yang tidak uzur. Kalau bedahamnya tuh uzur tidak batal. Macam mana bedaham tuh yang uzur? Bedaham karena mau membaca yang wajib. Tidak bisa dia baca Fatihah kecuali bedaham. Lalu bedaham dia itu tidak apa-apa. Ya. Nyangkut umpamanya nih di tenggorokan nih, baru bisa melanjutkan bacaan Fatihah. Fatihah itu wajib. Nah, maka bedaham karena membaca yang wajib itu bedahamnya itu uzur. Tapi kalau hanya karena bacaan yang sunat bedaham itu tidak uzur, batal sembahyangnya. Yang sunat tuh bisa terbaca, tidak, namun bedaham jangan. Baca ayat panjang umpamanya tidak bisa nyangkut bacaan surah cuman. Itu kalau kita makmum ya, imam bedaham yang gitu tuh tidak uzur, wajib makmum tuh mufarakah kalau yakin, kalau tahu kita bedahamnya tuh bukan bacaan yang wajib. Umpamanya sembahyang nyaring, sembahyang maghrib, sembahyang isya kan, di tengah membaca surah itu bedaham, jangan lagi ikut dengan imam tuh, mufarakah daripada imam tuh, batal imam tuh. Kalau sembahyangnya tuh sembahyang sir, sembahyang pelan, johor, asar, imam bedaham, kita yakinkan ya, bedaham imam tuh membaca yang wajib kalau sedang berdiri. Tapi kalau tengah rukuk, tengah duduk antara dua sujud bedaham, tidak ada bacaan rukuk tuh soal wajib. Bacaan i'tidal tidak wajib, sujud tidak wajib, bedaham itu jelas bedaham tidak uzur karena itu barang tuh hanya sunat. Tapi kalau bedahamnya waktu berdiri, anggap saja ini bedaham imam tuh karena imam tuh baca Fatihah. Ya. Tapi kalau tidak nyaring mengeluarkan suara, insyaallah bisa lah tidak bedaham kalau pelan ya. Tidak apa-apa juga kalau memang berdiri bedaham imam. Itu imam tuh bedaham karena membaca yang wajib, atau duduk tasyahud akhir baca tasyahud mungkin, anggap aja karena tasyahud akhir tuh hukumnya wajib. Ya bedaham yang batal sembahyang bedaham tuh ya kalau tidak ada uzur. Kalau tidak ada uzurnya tadi apa yang tidak batal? Bedaham karena membaca yang wajib. Jadi kalau karena yang sunat harus bedaham untuk baca yang sunat, biar tidak usah membaca yang sunat itu surah, baca tasbih, doa iftitah, apakah yang bacaan tuh. Kalau baru bisa membaca dengan bedaham, jangan bedaham, biar tidak membaca, asal jangan bedaham. Batal hukumnya kalau bedaham karena mau baca yang sunnah. Ya, ini bang syaratnya kan ya kalau ya yang dijadikan imam tuh bacaannya Fatihahnya tidak rusak, kemudian ilmu ada, itulah dua syarat tuh. Syarat jadi imam tuh dua tuh, ilmunya ada ya, tahu cerita-cerita sembahyang nih, rukunnya tahu, yang membatalkan tahu, udah. Walaupun tidak alim betul dia dengan masalah lain, tapi dalam masalah sembahyang tuh ngerti yang mana syarat, yang mana rukun, yang mana membatalkan tahu, itu artinya yang alim tuh. Kalau orang yang alim bersangatan alim lebih daripada masalah sembahyang, tahu dia permasalahan agama, itu hanya afdolnya saja, bukan menjadikan persyaratan. Cuman afdol memang berimaman, imam yang dijadikan imam tuh orangnya alim ya.
Tapi kalau untuk kewajiban, persyaratan, yang penting tahu si imam itu tentang seluk-beluk masalah sembahyang, baik masalah rukun, syarat, menyarat, dan yang lain-lainnya itu. Ya, itu. Imam berdaham-daham, ya dah. Ya. Kalau batuk tidak apa-apa, ya, batuk tidak apa-apa. Bersin juga jangan bersuara, bersin tuh pakai acin pula. Kalau suara bersin tuh aja yang keluar kan orang bersin ada suara itu tidak apa-apa, tapi ada suaranya. Muahin, nah itu pandir batal lah sembahyang. Ya. Ya. Nguap juga jaga-jaga tuh, nguap aja lah, jangan bersuara. Nah itu bersuara itu tengah sembahyang, batal sembahyangnya. Ya, jangan disamakan waktu kita tidak sembahyang, nguap semau-maunya. Awak sembahyang, batal sembahyangnya tuh. Ya, nguap mengeluarkan suara, ya. Nah, ada dalam hadis tuh kalau orang nguap berbunyi itu tertawa syaitan. Ya, dahika syaitan, tertawa syaitan. Yang ketujuh, batal sembahyang, ya, berubah niat. Nah, berubah niat. Nah, ya, niat sembahyang itu berubah, ya batal lah awak sembahyang, berubah niat tidak sembahyang lagi. Ya, batal sembahyangnya, ya. Atau menghubungkan sesuatu, ya, dengan sembahyang. Ya, nanti katanya kalau ada tamu datang aku berhentilah sembahyang. Atau berniat seperti itu tuh sudah batal sembahyangnya. Sembahyanglah dulu sambil nunggu dulu. Kalau batal, kalau nanti datang aku batal lah, itu sudah mulai sembahyangnya sudah batal dah. Kalau orang dulu mencontohkan, ya, ibu-ibu jemur pakaian, sembahyang kalau hujan hari nanti, saya ampihlah sembahyang, bangkiti jemuran. Nah itu menghubungkan sembahyang, membatalkan sembahyang dengan sesuatu. Nah itu batal dah sembahyangnya. Bukan nunggu hari hujannya, bukan nunggu tamunya datang. Ya, batal sudah meniat memutuskan sembahyang dengan sesuatu. Atau berubah niat di dalam sembahyang itu. Yang ke-8, batal sembahyang murtad, wal iyadzubillah, berlindung dengan Allah, batal ya sembahyangnya. Tengah sembahyang berubah akidahnya, nauzubillah, ya. Nah, yang ke-9, batal sembahyang perbuatan yang berturut-turut. Nah, perbuatan yang berturut-turut ini perbuatan 3 kali berturut-turut, itu membatalkan sembahyang. Ya, walaupun anggota yang berbuat, yang bergerak tuh anggotanya lain-lain, bukan satu anggota, tetap batal sembahyangnya. Ya, nah tuh batal sembahyangnya, bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, ya, melangkah kayak berjalan dibuatnya, melangkah. Tengah sembahyang mengisi sab di depan, tengah sembahyang melangkah dia. Sampai 3 kali langkah, tidak stop-stop, batal sembahyangnya. Kalau melangkah sekali diam dulu, sekira-kira terpisah jadilah diamnya tuh, baru melangkah lagi. Itu masihlah dihitung sekali geraknya. Ya. Diam baru melangkah lagi, jangan melangkah dan berhenti. Tapi kalau hanya 2 kali tidak apa-apa juga, ya. Nah, ya, tapi kalau sampai 3 kali bergerak berturut-turut, batal sembahyangnya. Ya, tangan bergerak, kepala bergerak, banyak yang bergerak. Ya, tuh bangkit daripada ruku tuh enak betul, melimbaikan tangan tuh. Sami Allahu liman hamidah. Keduanya tangan melimbai itu, 2 tangan berarti 2 kali. Ya, 2 kali ke belakang sudah 2 kali, nanti diayunkan pula ke depan 4 kali lah jadinya. Ya, hati-hati. Ya. Nah, tuh.
2 kali, 3 kali bergerak berturut-turut batal sembahyangnya, walaupun anggotanya tuh lain-lain. Selain daripada gerak sholat lah ya. Kalau kita bangkit kan mau rukuk tuh memang gerak sholat, turun kita mau sujud memang gerak sholat. Jangan banyak-banyak bergerak sholat, ya lain daripada gerak sholat tuh turun kayak sujud tuh. Turun yang untuk bergerak turun sujud aja jangan berlebih-lebih. Tangan nih jangan banyak-banyak, ini tapih lah disimpuni, ya kaki lah dilebarkan, kaki lah dirapatkan sambil turun tuh sampai 3 kali ya, tangan sekali, kaki sekali, kepala pulang begiling 3 kali, walaupun anggotanya lain-lain batal sembahyangnya. Ya, ya yang rawan tuh bangkit dari itidal kan bisa bayun tangan, ya. Turun sujud hati-hati juga tuh, banyak betul gawiannya tangan bergerak nyimpuni kain, dah tuh kaki terlangkah pula sekali serentak itulah, kepala pulang diguyang-guyangkan sampai 3 kali. Kalau sekali aja tidak apa-apa ya, bergerak 3 kali berturut-turut batal. Ini gerak ini ada 2. Gerak tuh ada namanya harakatun khafifah, ada harakatun tsaqilah. Gerak yang batal tuh gerak yang berat. Gerak yang berat tuh anggota induk. Itu bergerak, tangan bergerak, ya, tangan, kaki bergerak. Itu 3 kali berturut-turut batal sembahyangnya. Tapi kalau jari-jari tangan kalau tangan bergerak ini namanya gerak berat, namanya 3 kali batal. Tapi kalau jari tangan yang bergerak tapi tangannya tidak, itu namanya geraknya gerak ringan namanya. Kalau gerak ringan sampai 3 kali itu makruh aja, tidak batal. Lebih daripada 3 kali pun tidak apa-apa. Nah umpamanya tangan nempel di kening, getal, beguyang anunya nih, kelingki jari telunjuknya nih garuk sampai beberapa kali, lebih daripada 3 kali berpuluh-puluh, tidak batal. Asal jangan gini garuknya nih, gini-gini batal nih. Anggota induknya bergerak, ya. Ya. Jadi kalau jari tangannya itu namanya geraknya apa namanya, gerak ringan namanya, tidak batal ya. Ya, tidak batal. Asal jangan tangannya bergerak. Ya, kalau tangannya itu bergerak itu namanya gerak yang berat, namanya batal sembahyang. Jadi perbuatan yang berturut-turut 3 kali berturut, tambahilah tuh. Ya, tambah itu. Barangkali tertinggal tuh. Perbuatan 3 kali berturut-turut, melangkah 3 kali sama berturut-turut, ya. Batal sembahyangnya. Ya. Yang ke-10, kejatuhan najis yang tidak dimaafkan. Jadi kejatuhan najisnya itu tidak dimaafkan, batal sembahyangnya. Kalau yang dimaafkan tuh yang kemana ya? Dikit mungkin umpamanya, dikit betul. Atau najis yang kering itu ya, jatuh, sembahyang jatuh, ada tai cacak di kain. Tapi dia tidak basah, kering, cepat dikibaskan. Tidak boleh buangnya tuh diangkat, tidak boleh diangkat tuh nanggung najis namanya. Ya, nanggung najis dalam sembahyang, batal sembahyang kita ya. Kalau kejatuhan tahi apakah tikus, karena banyak cuman kering, cepat dikibaskan, spontan langsung. Kalau sempat didiamkan, tuh nanggung najis ya. Batal sembahyangnya. Ya, kalau basah ada bisa, asal batal. Tapi kalau dia kering, itu dikibaskan ya. Karena kita dalam sembahyang ini tidak boleh juga pakaian apa saja terbawa, tertanggung. Bahkan kita ini berhubungan dengan najis saja, badan kita ini kita tidak najis, cuman berhubungan dengan najis. Ya, ada orang ini bernajis, kita sembahyang dipegangnya kita, pegangnya baju kita,
pegangnya kain kita, apalagi kayak anak tuh didudukinya kita, umpamanya anak kecil yang belum bersunat itu duduknya sembahyang di paha mamanya waktu sujud, abahnya kah duduk dia, atau dipegangnya telkongnya, dipegangnya baju ayahnya. Nah padahal anak itu ada najis dia. Tahu anak perempuan kah? Samalah, tapi pakaiannya tuh celananya benajis, umpamanya ada pempesnya seharian, sudah pempesnya setengah hari tidak berganti, yakin sudah dikencinginya tuh. Kalau sembahyang dia ada najis, berpegang dengan orang yang sembahyang tuh, ayah mamanya lah umpamanya di rumah ya. Nah itu berarti orang sembahyang berhubungan dengan walaupun tidak kena najisnya, bukan tidak kena, itu berhubungan dengan najis tuh tidak bisa ya, tidak bisa, batal sembahyangnya. Jadi dijaga-jaga sembahyang tuh di rumah. Tapi di masjid pun juga lihat, jangan hati-hati juga. Anak umpamanya ikut jaga-jaga, anak nih ada najis apa tidak. Kalau ada najis yang kecil-kecil tuh ya, pegangnya kita duduk di paha abahnya, paha mamanya sembahyang, bisa batal sembahyangnya tuh. Kalau dia memang benajis, kalau tidak benajis tidak apa-apa. Yang Nabi itu sembahyang katanya kan dalam hadis itu ngendong Hasan Husain tuh. Kalau ngendongnya tidak apa-apa. Yang masalah ini yang najisnya itu. Kalau orang Arab tuh ya, ada 7 hari sudah bersunatnya. Kalau kita nih ada yang tamat SD baru sunat. Bukan masalah gendongnya. Kalau nanti mahamkan Nabi katanya yang gendong Hasan Husain sembahyang tidak apa-apa. Bukan masalah gendongnya tuh, najisnya itu. Kita pun kalau anak kita suci, sudah bersunat dari kecil, tidak apa-apa, ayolah gendong. Tapi jangan segendong-gendong kalau ilmunya tidak ada pula. Nanti ada anunya situ bergeraknya sampai 3 kali. Pokoknya dengan ilmu pokoknya. Ya, kalau tidak dengan ilmu tidak bisa. Nanti salah gendongnya macam mana caranya. Ya. Nah, itu ya, kalau berhubungan dengan najis itu juga membatalkan sembahyang. Ya, sunat-sunat sebelum sembahyang, wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Iya. Keluarnya di dalam perut. Oh, kalau keluar di dalam perut tidak keluar ya. Iya, dia keluar tuh harus keluar dari dubur kita. Kalau dalam perut tuh tidak dimasuk kategorikan kentut, tidak. Tidak. Keluar berbunyi tidak di dalam perut. Tidak batal itu. Tidak batal sembahyangnya. Ya. Melibus keluar angin baru batal. Ya. Kitalah yang tahu tuh. Kalau dia pecah di perut, itu keluar di perut, itu tidak lain kentut, itu lain. Ya, lain ya. Iya, tidak apa-apa. Ya, itu tidak batal sembahyangnya, itu tidak batal tuh. Ya, kalau yang keluar angin baru batal. Ya. Maka tadi kalau sebelum sembahyang ada mau keluar angin, buanglah dulu tuh supaya di dalam sembahyang jangan ada lagi itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sabbitna alal haqqi bima naqulu, sabbitna alal haqqi bima naf'al, sabbitna alal haqqi bima na'taqid. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wal bayt. Allahumma faqqihna wa iyyahum fid din, warzuqna wa iyyahum al-ikhlas fi talabil ilm wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.